Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu ada beserta kami. Engkau hadir dalam setiap firman yang kami baca dan renungkan. Kami mohon penerangan Roh Kudus-Mu agar segala perhatian dan akal budi kami terarah kepadamu lewat firman dan renungan yang akan kami dengarkan saat ini. Semoga dengan mendengarkan dan merenungkan sabdamu, kami memperoleh kekuatan untuk menghadapi hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan pertama hari ini ditegaskan bahwa kumpulan orang yang telah percaya akan Yesus sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Kasih karunia Allah yang melimpah-limpah menguatkan mereka untuk tetap menyaksikan kebangkitan Yesus dan menguatkan mereka untuk mewartakan sabda Allah melalui perkataan dan perbuatan. Pelayanan dan kesaksian mereka nyatakan kepada sesama anggota dan kesaksian kepada dunia luar. Pelayanan dan kesaksian inilah yang harus juga menjadi permenungan dan harus kita teladani untuk mewujudkan kerajaan Allah di dunia ini. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan Injil Yesus berkata, Nikodemus perlu dilahirkan kembali
agar mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Perkataan yang disampaikan Yesus ini cukup unik dan mengagetkan Nikodemus yang memiliki latar belakang agama Yahudi yang demikian kental dan seorang ahli kitab yang juga adalah seorang pengajar Israel. Meskipun Nikodemus adalah seorang ahli kitab, Nikodemus belum mengerti apa yang dimaksud oleh Yesus mengenai dirinya harus dilahirkan kembali. Yesus kemudian menjelaskan bahwa orang baru dapat masuk kerajaan Allah kalau dilahirkan dari air dan roh. Air menunjukkan sebagai tanda pentahiran, sedangkan roh diberikan untuk memberikan pembaharuan. Dan lebih ditegaskan lagi bahwa dosa telah membuat semua orang tidak layak masuk ke dalam kemuliaan Allah kecuali bila dibaharui. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, ternyata orang dengan pengetahuan agama dan kesalehan yang kuat seperti Nikodemus belum tentu mengerti dan mengalami kelahiran baru. Orang harus dilahirkan kembali agar menikmati dan mengalami kehidupan surgawi. Orang yang memiliki pengetahuan luas juga belum tentu mengalami kelahiran kembali jika mereka tidak mengimani dan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Dengan pengalaman Nikodemus, kiranya membuat kita bercermin berapa lama kita telah menjadi Katolik. Sudahkah kita lebih dalam mengimani dan melaksanakan perintah-perintah yang diberikan Allah kepada kita? Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, dalam permenungan saya, bacaan-bacaan hari ini saling memiliki keterikatan dan keterkaitan. Keterkaitan seperti apa? Yesus membagikan pengetahuannya kepada Nikodemus. Nikodemus sudah pasti membagikan ilmunya kepada orang-orang yang mendengarkannya. Namun Nikodemus belum memiliki pengetahuan tentang kelahiran kembali. Maka dari ia belajar dari Yesus, kiranya kita juga harus membagikan pengetahuan dan pengalaman kita kepada mereka yang membutuhkan. Seperti ditegaskan dalam bacaan pertama, segala sesuatu adalah kepunyaan bersama, berkaitan dengan harta yang dimiliki oleh mereka. Semua harta mereka dianggap milik bersama. Berbicara mengenai pemilikan yang kita punya, ini merupakan titipan dari Allah yang harus kita pergunakan dengan baik. Harapan bahwa kita juga membagikannya kepada mereka yang membutuhkannya, agar mereka juga mengalami sukacita yang berasal dari Allah. Tuhan memberkati. Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena Engkau memberkati kami sampai saat ini. Engkau memberi kesempatan kepada kami menikmati indahnya ciptaan-Mu yang sungguh indah dan luar biasa ini. Allah Bapa kami mohon bukalah telinga kami agar dapat mendengar sabda-Mu. Tolonglah kami agar dapat mendengar suara-Mu lewat pembacaan kitab suci dalam misa kudus yang kami rayakan setiap minggunya. Semoga kami tetap setia kepada iman kami dan kami mampu membagikan sukacita yang berasal dari-Mu kepada sesama kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu.
bersamamu sendiri yang membimbing kami, membuat dirimu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.